Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wabarakatuh. Mbak. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktu untuk kita bisa berkumpul di Balai Desa Kluncing untuk melakukan kegiatan brainstorming tentang alternatif solusi. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Putri Nuraini selaku moderator dalam kegiatan hari ini, ditemani juga Mbak Vertika Nanda sebagai notulen untuk kegiatan hari ini. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, semoga dilancarkan. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Sebelumnya saya akan menyapa-nyapa untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di Balai Desa saat ini ya. Eh, Gimana nggih Bapak Ibu semuanya? Keadaannya sehat semua? Alhamdulillah Alhamdulillah saya sehat, Mbak, Mbak. saya saya Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Baik, sehat, Alhamdulillah. Mbak. Saya Mbak, cokot-cokot Siti ini Mbak. Oh nggih, alhamdulillah. Sudah mulai hujan apa Bapak Ya, Udah Ibu? Mbak, atas mendung-mendung, Nggih, Mbak. Mbak. Hmm. Mengkoten. Nggih. Mungkin langsung aja nih Bu, untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan kita brainstorming. Brainstorming itu apa sih? Untuk brainstorming adalah curah pendapat atau kita sharing. Apa yang di-sharingkan hari ini? Sharingnya adalah tentang alternatif solusi atau alternatif program yang akan kita buat pada kegiatan PKL nantinya. Nah, untuk program ini berdasarkan hasil USG yang telah sebelumnya kelompok kami lakukan, yakni tentang hipertensi, yang mana hipertensi itu merupakan suatu penyakit tekanan darah tidak normal atau biasanya kita menyebutnya darah tinggi, nggih, Bapak Ibu. Jadi menurut data, hipertensi sendiri di Desa Kluncing itu 28,27%-nya itu berobat secara teratur. Dan sisanya yakni 71-73% itu eh, tidak berobat secara teratur. Jadi bisa didefinisikan bahwa hipertensi ini memiliki urgensi yang cukup besar untuk ditangani, dan di mana hipertensi ini juga merupakan sebuah penyakit yang tidak menular. Jadi eh, bisa tiba-tiba Bapak Ibu itu mengalami hipertensi karena beberapa faktor seperti pola makan, pola tidur, dan juga pola hidup, serta beberapa program yang mungkin dari Puskesmas itu ada tetapi belum bisa dilaksanakan secara efisien di Desa Kluncing. Baik, untuk selanjutnya kita mulai saja agenda pada sore hari ini tentang brainstorming alternatif solusi tentang hipertensi, yang mana untuk sistemnya sendiri, di sini yang pertama, Bapak Ibu dapat memberikan saran tentang program-program yang akan atau yang bisa diadakan di Desa Kluncing terkait hipertensi. Dan yang kedua, tidak boleh berunsur sara atau memberikan kritikan pada program manapun. Dan yang ketiga adalah bersifat eh, bebas dan juga bermanfaat, serta nantinya Bapak Ibu yang ingin mengungkapkan pendapat bisa memperkenalkan diri dan eh, langsung untuk memberikan pendapatnya. Mungkin dari sistematika tersebut, apakah Bapak Ibu bisa memahami atau mungkin ada yang perlu dikonfirmasi kembali? Izin bertanya Mbak. Nggih, monggo Pak. Oke. Berarti ini volunteer ya, jadi yang ingin menyampaikan dipersilakan gitu di terlebih dahulu.
Nggih, betul. Untuk sistemnya adalah volunteer, tidak ada paksaan, tetapi diusahakan untuk Bapak Ibu semuanya memiliki inisiatif untuk memberikan inovasi program dalam kegiatan sore hari ini. Karena suara Bapak Ibu semua dapat memberikan bantuan kepada kelompok kita untuk melaksanakan program yang sesuai dan bisa berjalan efisien nantinya. Begitu. Baik, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya, apakah bisa dipahami? Bisa, Mbak. Oke, Mbak, sampun. Nggih. Oke, mungkin langsung saja nggih untuk yang pertama. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ini adakah program usulan program untuk Desa Kuncing yang bisa memberikan pencegahan hipertensi secara efisien untuk masyarakat desa? Mungkin ada yang ingin memberikan pendapat, dipersilahkan, monggo. Oke, monggo nggih kepada Bu RT Simacan, monggo Bu Melati. Oke, Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ibu Melati dari perwakilan dari Simacan selaku Bu RT dari RT 1. Ya Mbak, jadi jenengan ngerti sendiri kan ya lokasi Simacan itu sangat sulit untuk dijangkau dan kurang diperhatikan di desa Kluncik ini dan kurang diakses sama warga-warga yang lain. Jadi saya itu usul program ini Mbak, screening hipertensi di Simacan. Nah, ini tuh programnya ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yaitu pemeriksaan kesehatan gratis, posbindu hipertensi dan pemeriksaan kesehatan yang ada posnya itu ada di Simacan gitu Mbak. Jadi supaya Simacan itu juga nggak terlalu jauh ke Licin, harus ke puskesmas Licin, dan juga mungkin jika tidak ada pos juga bisa ditugaskan dari puskesmas itu untuk sering-sering mengunjungi si macan gitu Mbak terkait dengan program hipertensi. Karena memang di si macan ini banyak yang terkena hipertensi Mbak, sampai tensinya itu di atas 200. Jadi mungkin bisa lebih diperhatikan lagi untuk screening hipertensinya di si macan. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bu Melati atas usulan programnya. Jadi untuk Bu Melati lebih fokus ke si macannya ya terkait screening hipertensi. Baik, kita tampung dahulu ya, Ibu-ibu sekalian. Mungkin untuk yang selanjutnya, monggo untuk Mbak warga Pesucen, Mbak Anggi, monggo. Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi saya dari perwakilan warga Pesucen izin untuk memberikan saran terkait dengan programnya. Jadi di Pesucen sendiri juga terdapat banyak yang hipertensi itu terutama pada lansia-lansia gitu Mbak. Jadi untuk di Pesucen sendiri kami menginginkan program seperti program edukasi dan juga dukungan penderita hipertensi dan keluarganya, Mbak. Nah, itu bisa saja melalui masyarakat-masyarakatnya itu ikut dalam program tersebut dan juga itu ada pendampingan dari pemerintah, pihak puskesmas dan pihak bidan desa gitu Mbak. Jadi tujuannya itu untuk memberikan edukasi dan juga memberikan pengetahuan terhadap masyarakat Pesucen agar bisa untuk melindungi diri atau menjaga diri dari semisal kayak menjaga pola makannya, terus bisa juga dengan olahraga yang teratur gitu Mbak. Jadi kita minta yang kayak edukasi gitu dan juga dalam edukasinya nanti itu kita bisa langsung diberikan maksudnya bisa langsung cek tekanan darah secara bersama-sama gitu Mbak. Seperti itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Anggi atas usulannya. Oke, untuk dari Bu Anggi usulannya adalah lebih ke edukasi untuk warganya dan juga tetap ada unsur screening kesehatan. Untuk selanjutnya kita terapkan dahulu nggih untuk warga-warganya. Monggo warga Kerajaan Bu Nabila. Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi di sini saya perwakilan dari warga kerajaan yang mana warga kerajaan ini sebenarnya juga masih terdapat warga yang menderita hipertensi. Kemudian menurut saya saran yang tingkatkan lagi yaitu dengan mengadakan olahraga sehat bersama-sama. Soalnya masyarakat kerajaan di sini memang sibuk dengan kegiatannya dari pagi sampai sore begitu Mbak. Jadi mungkin dalam 1 minggu bisa dari pihak puskesmas maupun dari desa ataupun dari kadar bisa mengadakan sebuah olahraga bersama, senam bersama gitu Mbak. Jadi sama-sama melakukan kegiatan aktivitas fisik yang sehat. Jadi tidak hanya melulu untuk bekerja setiap hari. Meskipun ada beberapa warga yang pagi itu ke sawah ataupun ke perkebunan itu juga hanya olahraganya olahraga yang sedang-sedang aja Mbak, tidak menyangkut pautkan dengan hipertensi. Jadi mungkin lebih efektifkan lagi untuk olahraganya, aktivitas fisik yang benar-benar bisa mencegah hipertensi. Mungkin begitu Mbak. Kemudian mungkin di kerajaan kan juga banyak ya perkebunan-perkebunan yang masih ada lahan kosong, itu mungkin bisa kita ajak warga masyarakat ini untuk menanam bibit-bibit sayuran yang sehat juga. Jadi tidak melulu untuk memasak sayuran yang banyak santan gitu. Jadi nanti edukasinya juga berkaitan dengan makanan atau pola masak yang sehat juga. Itu sudah mungkin cukup perwakilan dari kerajaan, Mbak. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Nabila. Nggih, Apakah mungkin boleh saya nambahkan nggih perwakilan nggih, dari kerajaan juga? nggih, boleh Bu Uyun Oke, monggo. oke. Di sini saya mau menambahkan sedikit saja. Menurut saya program yang cocok di kerajaan ini kita harus sampean niku harus membuat program yang ada kerjasama dengan LSM. Niku Mbak. Jadi kita harus uh, ikut serta juga Mbak. Nggak melulu yang mengadakan program saja. Gitu. Sudah cukup. Nggih, terima kasih Bu Uyun. Mungkin dari warga kerajaan lebih ke praktek dan juga lebih ke hubungan eksternal nggih, lebih dihubungkan sama eksternal sama LSM dan juga ada beberapa kerjasama gitu. Mungkin dari kita langsung masuk ke kadernya. Mungkin kader kesehatannya di sini ada dari Bedengan. Monggo Pak Rio, gimana tanggapannya atau mungkin ada usulan-usulan yang lain? Oh, nggih, matur nuwun nggih Mbak Putri, moderator. Baik, untuk di Bedengan niku sendiri nggih, untuk khususnya di wilayah saya nggih Mbak Putri. Jadi kebanyakan masyarakatnya itu yang hipertensi itu terkait dengan pola makan mereka gitu, Mbak Putri. Jadi pola makannya masyarakat ini sukanya itu makan yang asin-asin gitu, suka makan kerupuk gitu ya, dan juga suka banget untuk minum kopi, Mbak Putri. Nah, ini juga menjadi masalah gitu kan ya, Mbak Putri, untuk di desa Bedengan itu sendiri, sebab masyarakatnya yang banyak makan dan juga mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak garam, kemudian banyak kafein, dan juga eh, makanan berminyak, itu nantinya juga berpengaruh kan Mbak Putri terhadap hipertensi itu sendiri. Jadi kalau menurut saya sendiri selaku kader kesehatan di Bedengan, jadi untuk program yang cocok dilakukan di sini yaitu terkait
dengan program peningkatan akses makanan sehat gitu, Mbak Putri. Kan saya selaku kader kesehatan di Bedengan, jadi kebetulan di Kloncing ini sendiri ada 3 kader, Mbak Putri. Ada 6 untuk perwakilan setiap dusunnya itu ada 2. Jadi nanti untuk programnya itu sendiri kita dapat melibatkan kader-kadernya gitu. Nah, kadernya itu nanti bisa dilatih untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi nanti kami selaku kader itu akan mendampingi masyarakat untuk pembuatan makanan sehat di rumah gitu. Jadi kita praktek langsung di tempat yang telah disetujui gitu. Dan nanti juga kita selaku kader akan melakukan penyuluhan juga, pelatihan dan juga praktek langsung yang seperti saya sampaikan tadi. Dan untuk kegiatannya itu sendiri nih Mbak Putri, jadi yang pertama itu kami akan melakukan penyuluhan tentang pentingnya mengkonsumsi makanan sehat gitu. Jadi apa saja sih makanan yang baik kita konsumsi dan juga bagaimana agar masyarakat khususnya di daerah Bedengan ini itu tidak terkena hipertensi karena pola makan yang banyak mengkonsumsi yang saya sebutkan di awal tadi gitu. Nah, selanjutnya kita juga dapat melatih masyarakat dalam pembuatan makanan sehat. Jadi nanti kalau bisa nggih untuk programnya itu ada menu makanan sehatnya gitu, Mbak. Biar masyarakat ini ada patokan gitu untuk makan makanan yang sehat itu seperti apa biar nggak kena hipertensi, ngoten nggih. Nah, kemudian Nggih. yang selanjutnya niku kita juga perlu mendampingi juga nggih Mbak Putri untuk pembuatan makanan sehatnya niku. Kalau mboten didampingi masyarakat niki mungkin ngawur, delai garame 10 sendok nggih. Nggih kasinen kan nggih. Jadi kan mboten pas ngoten nggih. Jadi kita selaku kader niku nggih kudu ndampingi ngoten. Nah, tujuane niku nopo kula ngambil program peningkatan akses makanan sehat niki soale tujuannya itu sendiri nggih Mbak. Sorry nggih niki campuran nggih namane mawon Nggih. kan nggih Mbak nggih. Jadi tujuane niku nggih meningkatkan ketersediaan makanan sehat di masyarakat ngoten. Kemudian meningkatkan juga pengetahuan masyarakat tentang makanan sehat untuk mencegah hipertensi gitu nggih. Kemudian untuk meningkatkan motivasi masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat dan juga untuk manfaatnya niku harapan kula nggih niku dapat menurunkan prevalensi hipertensi dan juga meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Klonceng ngoten Mbak Putri. Nggih. Nggih, sangat lengkap nggih Pak Rio untuk usulan programnya. Jadi mungkin bisa saya eh, simpulkan, bukan saya simpulkan sih, saya apa ya, petik poinnya dari Pak Rio tadi menjelaskan bahwa usulan programnya itu tentang eh, akses pangannya di masyarakat Desa Kuncing, khususnya di daerah Bedengan nggih. Nah, bentuknya juga tadi ada praktek dan juga termasuk pendampingannya. Oke, mungkin untuk itu ada beberapa ya, ibu-ibu, bapak-bapak tadi usulannya. Sudah ada sekitar ada 4 usulan program juga dari warga dan juga dari kader masing-masing dusun. Mungkin bisa ditanggapi dari Ibu Bidan Desa, Bu Virial, monggo. Nggih, matur nuwun Mbak Putri. Nggih, menanggapi usulan program nggih dari ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian, memang benar adanya kalau kami juga itu membutuhkan inovasi program untuk melengkapi program-program yang sudah ada. Saya juga setuju dengan usulan program-program dari ibu dan bapak sekalian karena itu juga sangat inovatif, nggih. Namun kita juga perlu untuk memaksimalkan program yang sudah ada, Mbak Putri. Kayak contohnya itu ada Posbindu atau eh, kita itu nyebutnya posyandu lansia, di mana sebenarnya posyandu lansia itu sudah dilaksanakan di setiap dusunnya. Namun terkadang kita juga tidak bisa menyalahkan kalau setiap orang itu memiliki kesibukan, deh.
Jadi mungkin evaluasinya dari program tersebut adalah dari jadwalnya itu selalu bertubrukan dengan pekerjaan atau kesibukan dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di Desa Kluncing, Mbak Putri. Jadi mungkin saran dari saya, kita bisa memaksimalkan lagi program Posbindu PTM. Dan dari Posbindu PTM itu juga bisa dikolaborasikan dengan program lain, seperti usulan program dari Pak Rio tadi, kayak adanya tambahan makanan atau dari akses pangannya, seperti itu. Mungkin itu sih, Mbak Putri. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Bu Virial untuk sarannya. Nggih, ada beberapa yang di-highlight nggih Bu Virial terkait program-program yang memang sudah ada sebelumnya di Desa Kluncing, bahwa ada yang belum berjalan secara efisien karena mungkin terbentur dengan kesibukan warga-warga sendiri, dan bisa dikolaborasikan dengan usulan-usulan dari Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah sangat inovatif, yang bisa kita maksimalkan di program kelompok nantinya. Oke, Iya, Bu mungkin Laras. nggih. Mungkin langsung saja. Ini ada kebetulan juga Kades Kluncingnya hadir nggih, Bapak Ibu. Mungkin menanggapi, monggo Pak. Bahasa Indonesia mawon nggih, Pak. Nggih, Pen oke. bahasa Madura nggih, Pak. Nggih. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa sudah ikut aktif dalam menangani prevalensi ya hipertensi yang ada di desa kami. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait, kepada warga-warga dan juga dari pihak puskesmas untuk ikut andil dalam memecahkan masalah ini. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya setuju akan program-program yang diusulkan dari warga-warga maupun dari puskesmas ini. Namun dalam manajemen itu sendiri, seperti halnya teori Elton Mayo bahwasannya kelompok kerja itu sangat erat kaitannya memiliki hubungan dengan produktivitas kerja. Jadi yang saya lihat di sini bahwasannya dari kader-kader itu memiliki kesibukannya masing-masing, itu yang tidak dapat kita sanggahi. Bahwasanya kita harus menghargai akan kesibukannya masing-masing. Oleh karena itu, saya izin memberikan saran bahwasannya untuk kader-kader ini bisa ditambah lagi untuk jumlahnya. Seperti itu. Bagaimana hal ini dapat menghandle program-program yang telah diusulkan dari warga-warga maupun dari puskesmas untuk berjalan efektif. Seperti itu. Nggih. Terima kasih Pak Kades untuk saran dan tanggapannya nggih. Jadi dari Pak Kades sangat setuju dengan yang sudah disampaikan Bapak Ibu terkait program-programnya, dan mungkin Pak Kades punya usulan untuk memperbanyak kader-kader atau kader kesehatan dari tiap dusun itu bisa ditambah. Mungkin kalau perihal tersebut nanti bisa disampaikan oleh Pukesmas atau penanggung jawab program. Langsung saja untuk menanggapi Bu Afila, monggo. Oh, nggih Mbak, matur nuwun kesempatannya. Dari tadi mboten anu nih kula sampai ngantuk nggih Mbak. Nggih, nggih. Nggih kula izin nggih rawuh nggih Pak Kades, Bu Bidan nggih sedanten nggih izin rawuh nggih. Nggih kula niki menanggapi usulan-usulan terkait program nggih. Wau sampun di niki bahasa Jawa mawon nggih Mbak. Nggih, menanggapi usulan-usulan Nggih. warga nopo kader bidan kali Pak Kades niki wau sempat disinggung tentang Posbindu. Nah, teng Puskesmas niku sampun wonten program pencegahan PTM kali niku Posbindu nggih. Nah, niku eh kula ngangge bahasa Indonesia mawon pun.
Nggih, mboten napa, Bu. Pun. Nggih. Nah, program Posbindu PTM memang masih belum cakupannya itu masih belum terlalu baik, Mbak. Nah, itu saya akan berusaha untuk program yang saya pegang tentang PTM ini nantinya akan dilakukan screening di tempat kerja dan di sekolah-sekolah. Nah, itu bisa meningkatkan cakupan program ya, dan nantinya juga untuk programnya seperti yang saran dari Bu RT Simacan gitu, izin rawuh gitu. Nah, nanti bisa kami adakan juga di Simacan dan jadwalnya akan kami sesuaikan dengan jadwal warga. Jadi untuk program yang akan Puskesmas ajukan, mungkin kami akan memperluas lagi tentang program Posbindu dan evaluasi yang telah disampaikan oleh warga, dan mungkin kami juga bisa menambahkan saran-saran dari warga seperti screening hipertensi tadi, lalu ada olahraga bersama, lalu ada dukungan bagi penderita hipertensi oleh stakeholder terkait, lalu juga ada dari kader tadi kalau tidak salah untuk peningkatan akses makanan sehat. Nah, nanti untuk informasi-informasinya dapat kita sampaikan melalui program Posbindu. Jadi mungkin kita bisa berkolaborasi. Seperti itu, Mbak Putri. Nggih. Terus untuk tanggapan dari Bu Afila selaku pemangku program untuk PTM ini, nggih, ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi memang ada beberapa eh, hal yang memang harus digarisbawahi bahwa memang sebenarnya programnya memang sudah ada, cuman ada harus beberapa perlu pergerakan untuk membuat program itu bisa berjalan lagi, bisa berjalan efisien, dan bisa mengurangi angka hipertensi di Desa Keluncing. Mungkin dari usulan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau menambahkan kembali untuk programnya? Dipersilahkan, monggo. Mungkin masih ada yang mengganjal, bisa disampaikan. Atau mungkin sudah cukup? Oh, nggih Mbak Putri, kula izin nyampaikan Dek Bapak Kades nggih. Nggih, monggo. Nggih, seumpama kader kesehatan niki ditambah nggih niku nggih Pak, ojo lali ditambahi pisan nggih ambek ikune duite nggih Pak nggih. Oke, jadi mungkin ini bisa kita obrolin bersama gitu dengan pihak puskesmas. Seperti halnya hal ini juga dari apa ya, pengupahan dari kader itu sendiri untuk transparansi dari anggaran itu apakah masuk ke puskesmas, apa mungkin masuk ke kades, mungkin bisa dijawab dulu sama pihak puskesmas bagaimana. Nggih Pak, matur nuwun Pak. Ditunggu Oke, tingkat gajinya ya, naiknya gaji. oke. Bagaimana dari pihak puskesmas sendiri? Nggih, izin menanggapi nggih, Mas Kader Kesehatan Oktario nggih. Untuk gaji niki menurut saya mending diomongkan di belakang mawon nggih, mboten enak wonten warga-warga niki nggih. Mboten Oke, elok nggih Mas Rio. Mungkin mawon pun teng belakang kita ngobrol-ngobrol masalah gaji nggih, Mas. Nggih Mbak. oke Sebutannya nggih sebentar. Pak, Mbak. Nggih, mboten napa sebenarnya niki juga bisa jadi tarik minat bagi warga-warga di sini. Toh di sini juga ada dari warga Bendengan, dari warga kerajaan. Siapa tahu ingin bergabung jadi kader seperti itu. Nah, nggih Pak, ngoten Pak maksud kula Pak. Nggih, mungkin mangke kalau memang ada slot terbaru nggih Bapak Ibu untuk kader-kader kesehatan di Desa Kluncing, monggo Bapak Ibu yang berminat bisa daftar dan
dapatkan keuntungannya seperti itu. Nggih. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi kembali Bapak Ibu atau Mungkin sudah sampun cukup? cekap sih, Bu. Ini mau ada rapat Cukup lagi dulu. soalnya. Oh, Nggih, 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 ngapunten. saya juga ntar lagi mau rapat. Kalau Oh, dari nggih, saya nggih. sendiri ntar lagi juga ada rapat lagi dengan pihak Pemkab seperti itu. Mungkin hal ini juga bisa saya bawa ke Pemkab kepada Bu Ibu. Mungkin dari saya cukup semantan matur nuwun. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di forum hari ini. Namun sebelumnya, sebelum kita menutup forumnya, monggo Mbak Vertika Nanda selaku notulen bisa membacakan hasil dari forum brainstorming sore hari ini. Monggo kepada Mbak Vertika. Terima kasih Mbak Putri atas kesempatannya. Mungkin saya izin membacakan untuk tadi dari Mbak Putri sendiri menanyakan kepada peserta rapat, apakah ada usulan program untuk Desa Keruncing yang bisa memberikan solusi dari masalah hipertensi di desa Keruncing. Nah, ini yang pertama dari Bu Melati selaku RT Simacan. Bu Melati bicara ketika bisa dilakukan screening hipertensi di Kampung Simacan seperti pemeriksaan gratis atau posbindu. Mungkin juga kepada pegawai puskesmas bisa sering-sering berkunjung dan juga screening hipertensi di Kampung Simacan. Kemudian yang kedua ada dari Bu Anggi selaku warga Pesucen. Karena angka hipertensi di Pesucen cukup tinggi pada lansia, mungkin program yang Bu Anggi usulkan yaitu edukasi dan juga dukungan melalui eh, yang ikut andil dalam program tersebut dari pemerintah, bidan, dan pegawai puskesmas. Mungkin pemberian edukasi dan juga pengetahuan tentang bagaimana tata cara agar terhindar dari hipertensi. Kemudian yang ketiga ada dari Bu Nabila selaku warga kerajaan. Dari Bu Nabila mengusulkan bisa melakukan program olahraga bersama seperti senam dan juga aktivitas fisik lainnya. Kemudian karena di kerajaan sendiri atau di wilayah Desa Keluncing masih banyak lahan kosong seperti yang di perkebunan mungkin bisa digunakan untuk menanam bibit sayuran yang lebih sehat agar bisa dikonsumsi untuk mengurangi hipertensi juga. Kemudian ada tambahan dari Bu Uyun selaku warga kerajaan. Mungkin untuk program-program yang telah disebutkan dari Bu Nabila bisa juga bekerja sama dengan pihak LSM. Kemudian dari Pak Rio, kader Bedengan, karena kebanyakan warga Bedengan yang terkena hipertensi terjadi karena pola makan dengan makan makanan asin, gorengan, serta kopi. Program yang cocok menurut Pak Rio terkait ini adalah akses makanan sehat yang bisa dilibatkan kepada kader di tiap dusun. Dilakukan pelatihan untuk kader yang kemudian akan melakukan penyuluhan serta praktik langsung kepada warga. Yang pertama, penyuluhan tentang pentingnya makan makanan yang sehat dan juga seimbang. Kemudian melakukan pelatihan seperti membuat menu makanan sehat. Kemudian yang terakhir dilakukan pendampingan untuk memantau pola makan dari warga Desa Kuncing. Nah, harapannya program tersebut bisa menurunkan angka prevalensi hipertensi yang cukup tinggi di Desa Kuncing. Kemudian ada dari Bu Viria selaku bidan. Dari Bu Viria membutuhkan inovasi program yang untuk melengkapi program-program yang sudah ada. Posyandu lansia juga sudah diadakan di setiap dusun, namun jadwalnya mungkin banyak yang bertubrukan dengan kegiatan Bapak Ibu yang ada di Desa Kuncing. Mungkin juga kegiatan ini bisa digabungkan dengan usulan program dari Pak Rio tadi. Kemudian ada Pak Isa selaku Kepala Desa dari Desa Kuncing.
terima kasih kepada pihak puskesmas juga dan juga warga yang telah mengusulkan program untuk menurunkan angka hipertensi. Namun kelompok kerja memiliki kaitan erat dengan kedudukan kerja yang tidak bisa disamaratakan. Mungkin sarannya dari Pak Kades untuk penambahan jumlah kader di tiap dusun agar dapat membantu menyukseskan program-program usulan yang telah disampaikan oleh warga. Kemudian yang terakhir ada dari Bu Afila selaku dari pegawai Puskesmas Licin. Menanggapi dari usulan program yang telah disampaikan warga dan juga kader, sebenarnya di Puskesmas sudah ada program pencegahan PTM dan juga Puspindu. Mungkin cakupannya yang masih kurang. Namun dari pihak Puskesmas juga akan berusaha memaksimalkan dengan melakukan screening di sekolah-sekolah. Kemudian menambahkan usulan-usulan warga itu ke dalam program yang sudah disusun oleh pihak Puskesmas dan informasinya akan disampaikan kepada program Puspindu. Itu saja Mbak Putri, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vertika untuk reviewnya, untuk hasil review pada sore hari ini. Mungkin Bapak Ibu kita cukupkan dahulu. Untuk fiksasi programnya akan kami sampaikan nanti ketika telah terbentuknya POA di akhir nanti. Dan semoga untuk program-program yang telah diusulkan Bapak Ibu sekalian bisa kita serap dan bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya. Sebelumnya, saya perwakilan dari teman-teman kelompok mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Untuk untuk setelah ini mungkin ada beberapa konsumsi dari teman-teman yang akan disampaikan secara langsung kepada Bapak Ibu. Mohon diterima nggih, dan mohon maaf jika banyak kekurangan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi nuwun, wabarakatuh. Mbak. Matur nuwun, Terima Mbak. kasih Oke, Bapak Ibu. Terima kasih. Matur nuwun. matur nuwun Bapak Ibu.